Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Video ini merupakan video ke-6 dari serangkaian video yang membahas bagaimana caranya menyusun naskah ilmiah yang berkualitas, sehingga naskah ilmiah tersebut dapat dipublikasikan di berbagai jurnal terakreditasi Sinta ataupun jurnal internasional terindeks Scopus. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana caranya menyusun pendahuluan dan komponen apa saja yang harus muncul di bagian pendahuluan. Sedangkan di video kali ini, mari kita bahas bagaimana caranya menyusun bagian metode dari artikel jurnal yang sedang kita susun. Bagian metode juga merupakan bagian yang krusial di dalam naskah kita. Kenapa? Karena kualitas dan ketepatan metode juga menjadi salah satu poin utama apakah naskah kita dapat diterima di jurnal target kita atau ditolak. Ketika saya menjadi reviewer, baik reviewer di jurnal akreditasi Sinta maupun Scopus dari Q1 hingga Q4, ketika saya membaca naskah yang akan saya evaluasi, bagian pertama yang saya evaluasi adalah bagian abstrak, dan bagian yang kedua yang kemudian saya evaluasi adalah bagian metode. Ketika abstraknya baik dan menarik, saya akan melanjutkan pada bagian metode. Dan ketika metodenya tidak terlalu sederhana dan tentunya tepat, maka saya akan melanjutkan penilaian saya. Dan setelah itu akan saya lihat state of the art, kebaruan dari naskah yang sedang saya evaluasi. Nah, state of the art itu sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu video yang membahas bagaimana caranya menyusun pendahuluan. Oleh karena itu, dalam menyusun metode juga harus hati-hati. Karena kalau metodenya kurang jelas, bisa saja potensi naskah kita untuk diterima di jurnal target kita menjadi menurun. Ketika kita menyusun metode penelitian yang kita sampaikan harus lengkap. Komponen-komponen yang harus dituliskan juga harus detail. Sehingga ketika ada orang lain atau peneliti lain ingin meneliti hal yang sama dengan apa yang kita tulis, hasilnya pun juga menjadi sama. Kenapa? Karena salah satu ciri dari publikasi ilmiah adalah validitas dan reliabilitas dari penelitian yang telah dilakukan. Reliabilitas dapat tercapai bila penelitian dilakukan dengan sama persis seperti penelitian yang ditiru. Dan tidak mungkin penelitian baru memiliki metode yang sama persis dengan penelitian sebelumnya bila metode yang disampaikan di naskah kita tidak lengkap. Oke, dalam menyusun metode penelitian, ada beberapa komponen yang harus muncul. Yang pertama adalah desain atau rancangan penelitian. Kita sampaikan tipe penelitian kita atau jenis penelitian kita atau rancangan penelitian kita. Misalkan penelitian kita survei, penelitian kita kuasi eksperimen, atau penelitian kita true eksperimen, atau juga kualitatif. Itu harus kita sampaikan. Atau mungkin juga ada penelitian pengembangan, research and development. Kita sampaikan jenis penelitiannya dan kalau ada rincian, subjenis yang mana atau subtipe yang mana kita sampaikan juga. Misalkan penelitian kita penelitian pengembangan yang menganut model EDI. Nah, kita sampaikan modelnya. Atau penelitian kita termasuk penelitian eksperimen yang kuasi atau yang true atau yang pre. Begitu ya. Semakin detail jenis atau rancangan atau desain penelitian kita dituliskan, semakin baik kualitas dari penulisan metode penelitian kita. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Nah, komponen ini sering dilupakan baik penulis dari Indonesia maupun penulis dari berbagai negara. Ketika saya mengevaluasi tulisan dari negara lain pun banyak sekali naskah yang melupakan di mana penelitian itu dilakukan dan kapan penelitian itu juga dilakukan. Seringkali komponen ini dilupakan. Padahal waktu itu penting. Kenapa? Karena bisa saja tahun ini dan tahun berikutnya dengan metode yang sama hasilnya berbeda. Oleh karena itu waktu harus disampaikan. Sama seperti misalkan penelitian pendidikan.
Tahun 2019 dan tahun 2020 bisa beda hasilnya. Kenapa? Karena ada kondisi lain yang berbeda jauh antara kondisi iklim pendidikan di tahun 2019 dan tahun 2020. Begitu juga kalau penelitian kualitas lingkungan. Tahun itu juga berperan penting. Tempat juga demikian. Berbeda juga hasilnya ketika tempat yang dijadikan lokasi penelitian juga berbeda. Kemudian, populasi sampel dan teknik sampling juga harus disampaikan. Atau kalau istilah dalam penelitian kita menggunakan responden, ya udah respondennya kita sampaikan. Kemudian kalau bisa demografi dari responden juga kita sampaikan. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, rentangan umurnya berapa. Begitu ya. Bisa disampaikan dalam bentuk tabel maupun paragraf. Kemudian prosedur penelitian secara singkat namun lengkap. Jadinya kita sampaikan dari awal hingga akhir apa yang perlu disiapkan, alat bahan yang digunakan kalau penelitiannya penelitian sains ya. Misalkan menggunakan bahan-bahan kimianya apa saja, alat-alat laboratoriumnya apa saja itu disampaikan. Dan kalau alat bahan sebaiknya disampaikan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk tabel. Kalau penelitian pendidikan kita sampaikan cara pemilihan sekolahnya bagaimana, kemudian mungkin ada pretest-pretestnya dilakukannya seperti apa, perlakuan yang diberikan seperti apa. Kalau survei, bagaimana cara menyiapkan kuesionernya, bagaimana cara mendistribusikan kuesionernya, itu kita sampaikan. Kemudian, instrumen penelitian juga kita sampaikan. Nah, penyampaian instrumen penelitian ini tidak hanya menyampaikan instrumen yang kita gunakan adalah lembar tes, lembar observasi, panduan wawancara, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita sampaikan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Kualitas dan ketepatan atau kredibilitas dari instrumen yang kita gunakan itu juga harus kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan juga teknik analisis datanya. Kalau data telah terkumpul, apa yang akan kita lakukan pada data tersebut? Bagaimana cara mengolahnya? Itu kita sampaikan. Nah, ini komponen-komponen penting yang harus disampaikan di setiap metode penelitian di naskah ilmiah kita. Sekarang mari kita lihat contoh penulisannya. Nah, sekarang kita lihat contoh penulisan desain penelitian, waktu dan tempat, serta populasi sampel dan teknik sampling. Misalkan seperti ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen. Nah, ini desain penelitian ya, yang dilakukan pada bulan sekian hingga sekian 2000 sekian. Nah, ini waktu penelitian. Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kritis siswa. Ini termasuk rancangan penelitian. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 11 IPA SMA 13 Bumiaji sebagai populasi penelitian. Populasinya sekaligus ini ada lokasinya Bumiaji. Kalau kita sampaikan kota atau kabupaten dan negaranya juga boleh. Kalau kita ingin menulis di jurnal internasional, maka kota dan negara juga perlu kita sampaikan. Total terdapat 9 kelas 11 IPA di sekolah ini dengan kemampuan siswa di setiap kelas memiliki level yang sama. Oleh karena itu, teknik simple random sampling digunakan pada proses penentuan sampel. Nah, ini teknik samplingnya. Hasilnya, kelas 11 IPA 1 dan IPA 3 terpilih sebagai sampel penelitian. Ya, ini sampelnya ya. Jumlah siswa kelas 11 IPA 1 adalah sebesar sekian, sedangkan 11 IPA 3 adalah sekian. Dengan rentangan umur sekian hingga sekian tahun. Nah, ini gambaran subjek penelitian yang kita libatkan di dalam penelitian. Sama kalau penelitiannya di bidang sains. Misalkan penelitian biologi dan menggunakan mencit. Nah, kita sampaikan penelitiannya misalkan desainnya true eksperimen. Jumlah mencit yang dilibatkan berapa? Cara pengambilan mencitnya itu samplingnya menggunakan simple random sampling atau sampling yang lain. Beratnya berapa? Umur mencit yang digunakan, rentangannya berapa? Itu perlu disampaikan. Mencitnya diperoleh dari mana? Itu juga perlu disampaikan. Kalau penelitiannya lingkungan, misalkan kualitas udara, ya disampaikan juga lokasinya di mana. Kalau pohon misalkan, keberadaan lumut kerak di pohon, sampaikan jumlah pohon yang digunakan berapa, pengambilan lumut keraknya di posisi yang mana. Begitu ya.
Kemudian kita lihat bagaimana caranya menyampaikan prosedur. Misalkan penelitian pendidikan lagi ya, ini disampaikan. Penelitian ini melibatkan dua kelas, yaitu kelas 11 IPA 1 dan IPA 6. Kelas IPA 1 diposisikan sebagai kelas kontrol, sedangkan 11 IPA 6 diposisikan sebagai perlakuan. Kelas 11 IPA 1 memperoleh pembelajaran biologi melalui metode ceramah karena metode ini merupakan bentuk pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah tempat penelitian dilakukan. Di sisi lain, 11 IPA 6 memperoleh pembelajaran dengan model remap TPS. Sintaks model pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Disampaikan secara lengkap, tapi singkat. Kemudian, meski kedua kelas menerima bentuk pembelajaran yang berbeda, penelitian di kedua kelas dilakukan dengan jumlah pertemuan yang sama, yaitu 10 pertemuan. Materi pelajaran di kedua kelas juga sama, yaitu materi animalia. Pretest dan posttest dilakukan di pertemuan awal dan pertemuan akhir di kedua kelas. Nah, ini dengan menggunakan satu paragraf saja, pembaca bisa memperoleh gambaran bagaimana penelitian dilakukan dari awal hingga akhir. Disampaikan juga di sini materi pelajarannya apa, jumlah pertemuannya berapa. Nah, ini biasanya juga sering saya temukan ketika saya mengevaluasi artikel dari berbagai negara juga, banyak penulis yang melupakan materi yang dilibatkan di penelitian tersebut dan jumlah pertemuan yang juga dilibatkan selama penelitian dilakukan. Dan kapan pretest posttest dilakukan juga belum disampaikan. Bahkan kalau saya mengevaluasi jurnal yang ada di Indonesia, banyak yang juga tidak menyampaikan sintaks model pembelajarannya. Padahal ini penting. Begitu juga penelitian murni, sampaikan juga prosedurnya secara lengkap. Namun tetap padat, jadinya singkat, namun lengkap. Begitu ya. Kemudian instrumen yang digunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, instrumennya tidak disampaikan hanya nama instrumennya atau jenis instrumennya, tapi karakter dan kualitas dari instrumen yang kita pilih. Misalkan seperti ini. Variabel terikat penelitian ini adalah pemikiran analitis siswa. Pemikiran analitis siswa diukur menggunakan instrumen tes yang terdiri dari berapa item soal isai. Kita sampaikan jumlah soalnya berapa, jenis soalnya apa. Perumusan item soal didasarkan pada materi. Nah, materinya kita sampaikan. Soal isai tersebut terdiri atas pertanyaan-pertanyaan dengan level kognitif C sekian sampai sekian. Kita sampaikan secara lengkap. Begitu ya. Kemudian penskoran jawaban siswa menggunakan rubrik ini sudah nanti masuk ke bagian pengolahan data. Kemudian di sini disampaikan juga seluruh butir soal valid dan instrumen soal memiliki nilai reliabilitas sebesar sekian, sehingga instrumen berkategori reliable. Di sini juga disampaikan nama uji validitas reliabilitasnya juga. Dan ini juga sering dilupakan oleh penulis. Mereka hanya menyampaikan nama instrumennya, tetapi tidak detail karakteristiknya, jumlah itemnya berapa, level kognitifnya, rentangannya berapa, bahkan kualitas soalnya juga tidak disampaikan. Begitu juga kalau penelitian murni. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data itu apa? Dan bagaimana tingkat kepercayaannya? Itu harus disampaikan. Ini contoh yang lain. Instrumen yang digunakan pada studi ini adalah lembar panduan analisis konten yang berisikan aspek-aspek yang akan diteliti dalam kurung tabel 2. Jadinya kita bisa menambahkan tabel untuk memperdetail karakter atau gambaran dari instrumen yang kita gunakan. Terus disampaikan juga aspek-aspek yang ada di dalam instrumen tersebut. Terdapat 7 aspek utama yang digaji dalam analisis konten pada penelitian ini. Ketujuh aspek tersebut adalah 1 hingga 7 ini. Kategori-kategori pada aspek 1 hingga 4 dan 5 tidak ditentukan dari awal. Alasannya belum ada penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan kategori. Dan adanya kemungkinan luasnya keragaman kategori yang diperoleh saat melakukan analisis konten. Di sisi lain, kategori-kategori pada aspek 2, 3, 6, dan 7 ditentukan sebelum pengumpulan data dilakukan.
Kategori pada aspek-aspek tersebut disajikan pada tabel 2. Kategori-kategori tersebut diadaptasi dari Fauzi dan Pradipta 2018. Nah, di sini ya, kalau kita mengadopsi atau mengadaptasi atau memodifikasi instrumen dari penelitian terdahulu, kita sampaikan juga sumbernya. Kita sampaikan juga penelitian mana yang menjadi dasar instrumen yang kita kembangkan. Begitu ya. Dan ketika kita menggunakan instrumen orang lain, akan lebih mudah penelitian kita karena kita tidak perlu melakukan validasi lagi. Namun kalau kita menggunakan instrumen yang baru, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu. Sehingga instrumen tersebut dipercaya, memiliki kredibilitas ketika digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah instrumen disampaikan, kita sampaikan cara pengolahan data atau analisis datanya. Pada contoh pertama tadi ya, di instrumen ini sudah disampaikan sedikit cara pengolahan datanya. Kemudian ini contoh lain, cara pengolahan datanya. Ini misalkan penelitian survei, salah satu penelitian kami yang sudah dipublikasikan di Turki, Scopus Q2. Ini cara penyampaian analisis datanya. Data hasil survei didownload dalam format CSV. Ini kebetulan survei online ya. Kemudian seluruh data dicek oleh author sebelum dianalisis. Analisis melibatkan software Excel dan SPSS. Kemudian disampaikan juga di sini setelah diberi skor diapakan. Kemudian pengkategoriannya seperti apa. Kemudian analisis statistika inferensia parametriknya menggunakan apa. Uji lanjutnya menggunakan apa. Dilihat, disampaikan secara mendetail seperti ini. Apapun penelitiannya, kalau melakukan analisis statistik, maka sampaikan uji hipotesisnya apa, jenis analisisnya apa, begitu. Kalau pengkategorian, sampaikan dasar pengkategoriannya seperti apa. Jangan tiba-tiba muncul di hasil kategorinya bagus, namun di metode tidak disampaikan cara mengkategorikannya seperti apa. Begitu ya. Nah, demikian penjelasan saya bagaimana caranya menuliskan metode di naskah ilmiah kita. Ingat, ketepatan metode dan kelengkapan informasi di bagian metode merupakan salah satu kunci utama apakah naskah kita dapat diterima di jurnal target kita. Oleh karena itu, ingat pesan saya, sampaikan metode secara detail dan lengkap namun padat dan singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Di video setelah ini, kita akan membahas video yang menjelaskan bagaimana caranya menyusun hasil dan pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.